Halo teman-teman, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Zihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Kali ini saya akan membahas beberapa poin penting atau hal-hal yang menarik dari 2 kali persidangan sengketa Pilkada Samosir yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Kenapa saya katakan ini menjadi poin menarik? Karena poin ini akan menjadi titik tolak bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan selain yang namanya pembuktian-pembuktian dari beberapa pihak, baik itu pemohon, termohon, Bawaslu, dan juga pihak terkait. Tapi sebelum saya masuk ke beberapa poin penting atau hal menarik tersebut, silakan di-subscribe, di-share, dan juga ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari channel ini, sehingga channel ini bisa berkembang dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah adanya dugaan tanda tangan yang berbeda dari salah satu tim advokat pihak terkait di 3 berkas yang berbeda. Ya. Dan tanda tangan ini juga sudah dikonfrontir oleh Hakim Konstitusi pada sidang kedua kemarin kepada advokat yang bersangkutan, dan advokat yang bersangkutan mengatakan bahwa tanda tangan itu benar adalah tanda tangannya. Kenapa bisa berbeda? Karena ketika menandatangani, beliau sedang dalam keadaan sakit. Nah, ini tentu ya harus kita junjung yang namanya asas praduga tak bersalah. Ya mungkin saja itu benar, tetapi mungkin saja itu salah. Oleh karena itulah saya yakin bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berhenti sampai di situ. Karena saya bisa memahami kenapa akhir-akhir ini Mahkamah Konstitusi begitu teliti, begitu hati-hati di dalam melihat berkas-berkas yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Karena kebetulan saya adalah orang yang selalu mengikuti perkembangan perkara di Mahkamah Konstitusi, bukan hanya sengketa pilkada, tetapi juga perkara pengujian undang-undang. Dan beberapa bulan yang lalu ada 2 presiden buruk di Mahkamah Konstitusi terkait yang namanya pemalsuan tanda tangan. Sekedar menyebut teman-teman bahwa 2 perkara tersebut adalah yang pertama yaitu perkara pengujian undang-undang Minerba yang diajukan oleh teman-teman mahasiswa yang ada di Jakarta, dan juga yang kedua adalah perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Covid. Ya, saya katakan aja Perpu Covid. Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau sering disingkat dengan MAKI. Dari kedua perkara ini, Mahkamah ternyata menemukan adanya 2 tanda tangan yang berbeda di masing-masing perkara. Ya. Dan Mahkamah Konstitusi, seperti halnya di sengketa kedua Pilkada Samosir kemarin, Mahkamah Konstitusi kemudian mengkonfrontir kepada pemohon maupun kepada advokat pemohon mengenai tanda tangan yang berbeda di 2 berkas pengujian peraturan perundang-undangan tersebut. Dan setelah konfrontir tersebut, akhirnya pemohon di pengujian Undang-Undang Minerba maupun pemohon di pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 akhirnya menarik permohonan mereka dari Mahkamah Konstitusi karena saran daripada Mahkamah Konstitusi kalau misalnya tanda tangan tersebut terbukti adalah palsu berdasarkan hasil forensik, maka akibat hukumnya ada kepada pemohon maupun terhadap permohonan. Nah, kita balik kembali kepada dugaan tanda tangan yang berbeda pihak terkait di kasus sengketa Pilkada Samosir. Kemarin itu memang seperti yang tadi saya katakan sudah dikonfrontir oleh Hakim Konstitusi kepada advokat yang bersangkutan, dan advokat yang bersangkutan mengatakan bahwa itu adalah tanda tangannya walaupun ditandatangani waktu dalam keadaan sakit. Nah, saya yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan meneruskan ini ke forensik untuk melihat apakah memang benar palsu atau tidak. Karena teman-teman, akibat hukum ataupun implikasi hukum dari tanda tangan palsu ini sangat luar biasa teman-teman. Bukan perkara yang sederhana. Akibat hukum yang pertama tentu adalah kalau memang terbukti tanda tangan itu adalah palsu,
maka semua keterangan pihak terkait dalam sidang tersebut akan dianggap sebagai keterangan yang palsu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akibat yang luar biasa adalah bahwa pemalsuan tanda tangan tersebut akan dianggap sebagai contempt of court. Contempt of court adalah penghinaan terhadap peradilan karena pemohon memasukkan berkas yang palsu dan juga ini akan berujung terhadap pidana. Di dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di sana sudah dikatakan dengan jelas bahwa pemalsuan surat termasuk juga pemalsuan tanda tangan di dalamnya akan dikenakan pidana maksimal 6 tahun penjara. Jadi kita tunggu hal ini berproses, kita tunggu bagaimana respon daripada Mahkamah Konstitusi. Saya tidak menyimpulkan apa-apa karena memang ini merupakan ranah daripada Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mengenai tenggat waktu. Nah, Komisi Pemilihan Umum Daerah Samosir itu mempertanyakan tenggat waktu daripada permohonan Rak Berjuang. Mereka mengatakan, ya dalam hal ini KPU mengatakan bahwa permohonan daripada Rak Berjuang itu sudah melewati tenggat waktu yang ada, yaitu 3 hari sejak pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU. Nah, saya agak kecewa juga dengan KPU. Kenapa? Karena saya tidak paham apakah memang KPU ini menyatakan ini benar-benar hanya sekedar untuk membela diri atau seperti apa. Karena memang kalau teman-teman dan saya tidak yakin juga KPU tidak pernah membacanya, dalam putusan MK nomor 31 tahun 2018, di sana sudah dikatakan bahwa makna hari dalam penyelesaian sengketa baik itu di PT WEN, baik itu di Bawaslu, ya, maupun di Mahkamah Konstitusi, itu bukanlah hari dalam kalender, tetapi maknanya adalah hari kerja. Gitu. Jadi bukan bermakna 3 hari setelah pengumuman rekapitulasi, tetapi 3 hari kerja setelah pengumuman rekapitulasi. Nah, kalau kita lihat dalam Pilkada Samosir, rekapitulasi itu kan diumumkan oleh KPUD Samosir pada tanggal 16 Desember 2020, yaitu tepatnya hari Rabu. Kalau kita hitung 3 hari kerja ke depannya, berarti hari pertama adalah hari Kamis pukul 22, kemudian hari kedua adalah hari Jumat pukul 22, hari Sabtu, hari Minggu itu tentu tidak dihitung karena itu bukan hari kerja. Berarti sangat logis kalau hari ketiga adalah Senin tanggal 21 Desember di mana permohonan itu dimasukkan oleh pasangan Rak Berjuang ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sekali lagi ini koreksi kepada KPU. Kalau ini saya benar-benar bisa strict kepada KPU karena memang ada putusan MK yang mengatur demikian. Kemudian yang ketiga teman-teman, yaitu terkait dengan pengumuman KPU. Kalau kita baca dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2020, di sana dikatakan bahwa pengumuman hasil rekapitulasi itu dibuat di pengumuman di KPUD maupun di laman KPUD. Nah, yang dipertanyakan oleh pasangan Rak Berjuang adalah bahwa ternyata pengumuman itu hanya ada di KPUD Samosir, tetapi tidak ada di laman KPUD Samosir. Nah, ini menjadi sebuah poin yang menarik juga, karena memang KPUD Samosir tidak melaksanakan kewajiban yang sudah diatur di dalam PKPU, yaitu di dalam lampiran nomor 9 huruf J kalau saya tidak salah, ya. Nah, yang menarik di sini adalah kira-kira apa sanksi yang diberikan kepada KPUD atau apa implikasinya kepada KPUD kalau misalnya tidak mematuhi ketentuan ini. Apakah pengumumannya itu menjadi batal atau misalnya anggota KPUD bisa diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? Kita tunggu nanti, ya. Itu yang ketiga, teman-teman. Terus kemudian yang keempat yang sangat menarik adalah mengenai bukti yang diajukan oleh Rak Berjuang, yaitu hasil survei dari beberapa lembaga survei yang sudah terakreditasi di KPU, dan itu dijadikan oleh Rak Berjuang untuk melihat bagaimana ternyata popularitas dan elektabilitas daripada pasangan Rak Berjuang itu sangat tinggi, termasuk menjelang pemungutan suara,
tapi kemudian hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hasil survei tersebut. Nah, saya bisa paham kenapa Rakyat Berjuang harus memasukkan hasil survei ini sebagai bukti di Mahkamah Konstitusi. Tentu ini untuk memberitahukan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa sesungguhnya pasangan Rakyat Berjuang itu memiliki elektabilitas. Mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk menang. Tetapi faktanya mereka kalah karena adanya tindakan-tindakan seperti yang mereka tuduhkan. Baik itu politik uang, ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dan segala macam. Nah, kita mau teliti dulu kira-kira di mana posisi daripada hasil survei ini dalam pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat teman-teman bahwa bukti-bukti di Mahkamah Konstitusi itu bisa dibagi dalam 6 bagian. Ya. Yang pertama adalah ada namanya bukti surat ataupun tulisan. Ini contohnya adalah surat keputusan daripada KPU mengenai penetapan hasil pemungutan suara di Kabupaten Samosir. Terus kemudian yang kedua adalah keterangan para pihak, ya mulai dari pemohon, kemudian pihak terkait, dan juga Bawaslu termasuk dari termohon yaitu KPU sendiri. Lalu kemudian yang ketiga adalah keterangan saksi, ya baik itu dari saksi pemohon ataupun termohon ataupun pihak terkait nanti akan dimajukan di Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian adalah keterangan ahli. Lalu kemudian ada alat bukti lain. Nah, alat bukti lain ini kalau saya lihat di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti lain itu adalah berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Ya. Jadi misalnya video, ya, foto, dan segala macam. Lalu alat bukti yang terakhir di Mahkamah Konstitusi adalah alat bukti petunjuk. Apa itu alat bukti petunjuk? Alat bukti petunjuk itu adalah hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian peristiwa, keterangan, perbuatan, keadaan, dan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain. Jadi, kalau kita lihat dari 6 alat bukti yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, maka hasil survei ini menurut saya masuk ke dalam alat bukti petunjuk untuk menunjukkan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai alur daripada alasan-alasan yang dibuat oleh pihak pemohon. Itu. Tapi kemudian teman-teman, bahwa urutan daripada alat bukti itu termasuk juga merupakan urutan daripada kekuatan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Jadi sesungguhnya teman-teman, bahwa urutan alat bukti yang paling kuat di Mahkamah Konstitusi yang pertama tentu adalah alat bukti surat, kemudian yang kedua adalah keterangan para pihak, dan yang ketiga adalah keterangan daripada saksi. Ya. Kalau keterangan ahli, alat bukti petunjuk, dan alat bukti lain itu nanti hanya sebagai pelengkap di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan penjelasan ini kita sudah bisa membuktikan sejauh apa nanti pengaruh daripada hasil survei yang dimasukkan oleh pasangan Rakyat Berjuang di dalam permohonan mereka. Nah, poin yang kelima atau poin yang terakhir adalah adanya inkonsistensi antara posita dengan petitum. Ini dikatakan oleh termohon maupun pihak terkait di dalam keterangannya di sidang kedua kemarin. Dan saya juga sudah mengatakan itu jauh sebelum persidangan tersebut di dalam video saya yang terkait dengan Pilkada Samosir. Di dalam video saya itu saya katakan bahwa memang posita dan petitum di dalam permohonan Rakyat Berjuang itu tidak sinkron. Ya, di petitumnya Rakyat Berjuang mengatakan supaya ada pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi pasangan nomor 2. Nah, biasanya di mana-mana ataupun di berbagai kasus pilkada, pemungutan suara ulang itu dilakukan ketika misalnya ada pelanggaran terstruktur sistematis di TPS ketika pemungutan suara. Itu. Sedangkan kalau kita berkaca dengan Pilkada Samosir, saya melihat tidak ada di sana kecurangan, saya tidak melihat ada di sana konflik yang luar biasa pada saat pemungutan suara. Harus digarisbawahi pada saat pemungutan suara. Hampir semuanya itu berjalan dengan aman dan tertib. Nah, oleh karena itulah makanya kemudian sangat tidak sinkron ketika misalnya
pasangan Rak Berjuang meminta untuk pemungutan suara ulang. Harusnya yang mereka minta itu adalah mendiskualifikasi pasangan nomor 2 yang saat ini merupakan pemenang dalam pilkada, lalu kemudian menetapkan pasangan nomor 3 atau pasangan Rak Berjuang sebagai pemenang pilkada Samosir. Itu harusnya yang menjadi poin petitum daripada Rak Berjuang. Tapi kemudian teman-teman, harapan Rak Berjuang tidak berhenti sampai di sini. Karena di petitum itu kan ada poin lain juga, bahwa kalau misalnya mahkamah berpendapat lain, maka pemohon memohon supaya ada putusan yang seadil-adilnya. Artinya, dengan frasa ini, pemohon ataupun Rak Berjuang meminta supaya Hakim Konstitusi membuat putusan lain di luar daripada permohonannya itu kalau memang Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Itu dia. Jadi, saya rasa teman-teman, itulah 5 poin penting atau hal yang menarik menurut saya dalam 2 kali sidang sengketa Pilkada Samosir di Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu di sidang ketiga nanti bagaimana, apakah kelima hal ini merupakan poin penting yang akan dibahas kemudian, yang akan diadili kemudian. Tapi tentu saya katakan bahwa inti daripada perkara ini sesungguhnya adalah bagaimana Rak Berjuang bisa membuktikan adanya politik uang yang bersifat masif, ya, terstruktur dan sistematis di Kabupaten Samosir. Tanpa itu saya rasa perkara ini akan ditolak. Tapi kalau memang Rak Berjuang bisa membuktikan dan meyakinkan Hakim Konstitusi, maka tidak mustahil juga bahwa permohonan daripada Rak Berjuang itu akan dikabulkan. Jadi sekali lagi disclaimer teman-teman, karena di video kedua saya terkait Pilkada Samosir, ya banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa saya berpendapat gugatan Rak Berjuang itu sangat lemah. Nah, saya tidak mengatakan gugatan Rak Berjuang itu sangat lemah. Tapi saya membiarkan penonton, viewer untuk menyimpulkan dari keterangan-keterangan saya. Dari kalau misalnya viewer mengatakan bahwa keterangan-keterangan saya itu berkesimpulan bahwa gugatan daripada Rapidin Juang itu lemah, yaitu tergantung daripada viewer ataupun tergantung daripada masyarakat. Tapi yang jelas, saya sebagai akademisi hukum tata negara, saya menilai perkara ini murni dari ilmu yang saya miliki, yaitu di bidang hukum tata negara, termasuk di dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Oke, saya rasa begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita sebagai pendidikan hukum dan politik di Kabupaten Samosir. Terima kasih.